Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah, in Muhammad. I believe in Allah, in Muhammad. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi min Allah wal qadari khairihi wa sharrihi min Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus Masjid Agung Brebes, perwakilan pengurus Masjid Agung Brebes, selamat datang program Jejak Sujud di Masjid Agung Brebes. Dari sejarah Masjid Agung Brebes didirikan sejak awal berdirinya Kabupaten Brebes pada tahun 1670 ketika Amangkurat I itu kemudian ada kegiatan ke sini ya, karena di sana ada pemberontakan, kemudian beliau lari ke wilayah Banyumas dan wilayah Kabupaten Tegal. Nah, saat itu juga kemudian berdiri Kabupaten Brebes. Nah, ketika berdiri Kabupaten Brebes, kemudian ditunjuk seorang Khatib Anom ya untuk mengelola suro. Jadi dulunya ini suro, Masjid Agung dulu suro masih kecil yang diamanai oleh Adipati Kabupaten Brebes yang pertama, yaitu Adipati Arya Singasari Panatayuda I atau yang dikenal dengan Kiai Suro. Jadi mendirikan suro, kemudian dikelola oleh Khatib Anomnya. Nah, kemudian berkembang sampai kemudian menjadi sebesar ini. Mari kita lihat bersama, mari. Ini ada penunjukan shop ya. Penunjukan shop ini memang tidak lama berdiri, jadi sekitar tahun 2018 dibuat oleh Kemenag untuk menunjukkan shop yang benar adalah ke arah sesuai yang tertera di prasasti ini. Mari masuk lagi, monggo. Ini serambi depan, serambi depan. Banyak untuk kegiatan pengajian, kemudian kegiatan lainnya juga. Di sana ada perpustakaan, kemudian di lantai 2 juga ada beberapa ruangan. Nanti kita ke sana juga ya. Mari kita masuk ke ruangan inti. Yang ruangan ini masih asli, jadi ada bangunan kuna yang belum sama sekali dibongkar. Tidak pernah sama sekali dibongkar. Ya. Monggo. Masjid Agung ini luasnya sekitar 1527 meter persegi. Yang dulu perluasan dari surok tersebut ya, awal-awal berdiri itu. Kemudian ada beberapa kali diadakan pemugaran. Nah, ini bangunan, monggo bisa dilihat. Ruang utama. Bangunan ruang utama Masjid Agung Brebes. Masjid Agung Brebes. Ini masih asli. Ini sejarahnya kayunya diambil dari Jepara, memakai pakai kerbau bawahnya. Ini 4 saka ini semuanya masih asli sejak pertama. Asli dari Jepara. Dibawa pakai pedati dulu kalau zaman dulu itu. Nah, ini dari waktu yang terakhir pemugaran sekitar 20 tahun yang lalu itu, kita ini tetap dilestarikan dan tidak dibongkar. Kita tetap memastikan agar cagar budaya ini tetap dilestarikan dan tidak dibongkar, sehingga atas restu dari para kiai ini mohon untuk tidak dibongkar ruangan utamanya. Ini semuanya dari punya sejarah ini, jadi membawanya itu sampai berhari-hari, diambil dari Jepara sana. Ini adalah catatan sejarah, peninggalan sejarah. Dulu Masjid Agung ini mengalami banjir, kemudian
karena mengalami banjir, banyak terjadi kerusakan, kemudian diadakan peninggian, lantainya ditinggikan, ya. Makanya di sini bunyi saking hadadanipun Bupati Raden Temenggung Sutirto Pringgo Hadi Tirto kebangun malih ing bangsum 1932. Jadi Masjid Agung ini pernah banjir, kemudian didirikan lagi di tahun atau dinaikkan ya di tahun 1932. Prasasti ini masih orisinalnya, masih asli ya Kang. Masih asli. Bahasanya juga masih bahasa kuna, Jawa kuna. Jawa kuna. Ada pun tahun 1932. 1932. Ya. Ini untuk bangunan ini masih benar-benar cagar budaya ya, masih lama, masih kita pelihara. Untuk setelah ada perubahan ini, kemudian di tahun 2007 kita adakan perombakan total. Perombakan total di luar dari bangunan utama, yaitu yang di depan ini. Ini dibangun mulai tahun 2007, anggaran dari pemerintah dan masyarakat. Sampai 2010. Sampai 2010, karena pembangunan lumayan lama ini. Nah, ini. Ya, di sana. Prasastinya itu ya. Prasastinya ada di depan. Rehab yang tahun 2010. 2010. Ya, ini jadi pada tahun 2007 itu rehab Masjid Agung direhab total kecuali yang bangunan utama karena restu dari. Jadi dibangun, direhab 2007 dan alhamdulillah selesai 2010 diresmikan langsung oleh Bupati saat itu Haji Indra Kusuma. Masjid Agung ada beduk. Ya, kita masih mempertahankan tradisi Jawa kuno ya, tradisi lama. Nah, kalau kita lihat sejarah dari beduk ini, dulu di daerah pantai Kabupaten Brebes itu ada 2 buah pohon sawo yang besar, sangat besar sekali. Kemudian kita ambil, satu dipakai untuk di Masjid Agung Brebes, satu lagi dipakai untuk di Masjid Jami Jatibarang, itu Kecamatan Jatibarang. Nah, ini masih ada saksi, bukti dan saksinya. Lah, desa yang dimaksud kemudian dirubah namanya menjadi Desa Sawo Jajar, karena dulu ada sawo 2 yang besar, kita ambil desanya jadi nama Sawo Jajar. Itu sejarah seperti itu. Monggo Kang, barangkali ada menjelaskan nanti di bulan puasa seperti apa, di bedugnya dipakai seperti apa, monggo Kang. Jadi kegunganan ini adalah masih memegang tradisi yang yang disampaikan oleh dakwahnya para wali songo. Jadi ini ketika memanggil jamaah untuk sholat rawatib 5 waktu itu memakai beduk. Silahkan di kita. Kita mempertahankan tradisi dakwah yang dilakukan oleh para wali songo. Kita masih di Masjid Agung Brebes ini sebagai sentral untuk masjid Kabupaten Brebes. Jadi kita tetap memakai ketika memanggil jamaah untuk sholat 5 waktu dengan memakai sebelum azan kita menabuh beduk. Di samping untuk memanggil jamaah ini ketika Ramadan setelah sholat taraweh. Alhamdulillah di sholat taraweh kita itu memakai Al-Quran, ya. Jadi kita memakai Al-Quran, khatam selama 2 tahun memang. Kalau di masjid-masjid lainnya mungkin satu bulan itu 1 khataman. Kalau kita tidak, cuma 15 juz, karena memang diimami oleh para hafid yang hafal Quran. Nah, setelah sholat taraweh kita akan menabuh, sebelum tadarus kita akan menabuh beduk dan nanti disaksikan karena memang ini tradisi yang sangat unik di Masjid Agung Brebes ini. Jadi setelah taraweh, sholat witir, sebelum acara tadarus Al-Quran oleh para remaja Masjid Agung, kita menabuh beduk dan nanti disaksikan oleh para jamaah sebelum pulang. Alhamdulillah dengan 2 orang sampai sekarang. Selanjutnya kita akan menuju ke mimbar utama dan pengimaman. Oke. Ini alhamdulillah tempat pengimaman
Masjid Agung Brebes. Terus ini ada mimbar untuk khatib setiap Jumat baik dan juga sholat Id. Ini langsung didatangkan dari Jepara. Langsung dari Jepara. Ini misalnya asli. Ini masih ada tradisi para wali songo. Jadi ada tongkat ketika khutbah seperti ini. Oke, alhamdulillah semuanya bisa terlihat jelas semua jamaah ketika sholat Jumat ataupun sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha di Masjid Agung. Kalau Idul Adha malah jamaahnya dari masjid sampai meluas ke alun-alun. Kalau dulu itu sampai di pasar sekitar setengah kilo. Demikian tadi penjelasan dari Bapak Zainal Mutakin terkait dengan Masjid Agung Brebes, dan kami dari pengurus Masjid Agung Brebes, saya pribadi Bapak Sumarto SAP, kemudian saya Zainal Mutakin selaku koordinator peribadatan Yayasan Masjid Agung Brebes, dan saya pribadi sebagai sekretaris Masjid Agung Brebes mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Kemudian semoga acara jejak sujud ini bermanfaat untuk pemirsa semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.